Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa fi ayatil ukhra wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Shadaqallahul azim. Padahal mereka diperintahkan oleh Allah hanya beribadah dengan niat yang ikhlas menjalankan perintah agama. Quran Surah Al-Bayyinah ayat kelima. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya marilah kita selalu meningkatkan imunitas, kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh disiplin, istiqamah, tahan godaan untuk tetap menjalankan apa yang diperintahnya di muka bumi ini. Pada saat yang sama kita menghentikan pula apa yang dilarangnya. Semoga dengan berpedoman teguh kepada dua pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi Rasulullah SAW di dunia ini, insyaallah hidup kita tidak akan sesat selamanya dunia hingga akhirat, yaitu Quran dan Sunnah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun landasan khutbah Jumat kita kali ini berdasarkan firman Allah Al-Bayyinah ayat kelima yang telah khatib bacakan di awal tadi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Menurut ulama klasik pada abad ke-13, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, dalil ini, ayat kelima surah Al-Bayyinah ini menjelaskan tentang bahwa Allah hanya perintahkan kita beribadah kepadanya dengan niat ikhlas semata karena Allah.
Ikhlas itu lawannya riya. Riya kebalikannya beribadah dengan tujuan selain dari atas nama perintah Allah atau pamer dengan tujuan perhatian, pujian, sanjungan dari makhluk terutama manusia. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Riya itu paling buruk dampaknya adalah pertama, kata Imam Al-Ghazali, riya itu termasuk syirik khafi, syirik kecil. Syirik itu ada dua, ada syirik kabir, ada syirik saghir. Syirik kabir atau syirik jali mempersekutukan Allah dengan makhluknya. Sedangkan yang kedua, syirik saghir, syirik khafi, syirik ringan. Di antara yang termasuk syirik khafi, syirik ringan itu adalah riya, beribadah pameran, atau niatnya beribadah selain atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kita tidak khawatir kita ini akan jatuh kepada lembah yang namanya syirik kabir atau syirik jali. Tidak mungkin rasanya dan tidak perlu kita khawatir bahwa kita yang sudah beriman ini akan mengganti sembahan kita selain Allah. Tiba-tiba kita ganti sembahan, kita sembah hewan, sembah pohon, sembah sungai, benda-benda, tidak mungkin. Tapi justru yang kita khawatirkan kaum muslimin, kita jatuh kepada lembah syirik namanya syirik khafi, syirik ringan. Satu di antara syirik khafi itu adalah, syirik ringan itu adalah riya beribadah. Lawannya ikhlas beribadah. Menurut Imam Nawawi Al-Bantani, ulama besar kebanggaan Indonesia yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram, kata Imam Nawawi dalam kitabnya Nasaihul Ibad yang berisi tentang nasihat bekal untuk orang menjadi hamba sejati. Dalam kitab itu Imam Nawawi mengatakan ikhlas pada level tertinggi adalah menghilangkan beribadah dengan menghilangkan atau melenyapkan perhatian manusia. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Saat ini ada suatu fenomena kita beribadah. Fenomena itu sepertinya sudah akut, yang sulit dicarikan obatnya, karena dia sudah bagaikan penyakit yang sudah menggurita.
yang sudah menjadi darah daging menyertai ibadah. Fenomena itu adalah flexing ibadah. Fenomena orang mengekspos diri di media bahwa dia lagi beribadah. Fenomena ini, kegiatan ibadah ini memang rawan kita kaum muslimin membonceng ketenaran di dalamnya. Sebut saja apa saja ibadahnya, kecuali puasa. Kalau puasa dia halus, sulit orang berbonceng ketenaran dengan ibadah puasa. Tapi selain dari puasa, sebut apa saja ibadahnya. Sedekah, zakat, menyantuni yatim, memberi makan orang miskin, apalagi haji dan umrah. Rawan sekali kita jatuh kepada flexing ibadah yang dimaksud. Mengekspos diri lagi beribadah. Ada orang yang melaksanakan ibadah ke tanah suci, mulai dari tangga pesawat, mulai dari ruang tunggu bandara hingga ke Jeddah. Madinah, Nabawi Madinah, Haram di Makkah, bahkan seluruh rangkaian ibadahnya itu tak lupa handphone kameranya aktif di tangannya. Seluruh tahapan ibadah yang dia lakukan itu. Bahkan ada yang tersungkur, dia memegang kiswah, memegang kain Ka'bah, mencium Hajarul Aswad kalau dia sempat. Kalau dia punya kesempatan, ada takdirnya. Ada orang yang tersungkur di depan Ka'bah, matanya sembab, air matanya bercucuran. Tapi handphone di tangan kirinya tetap aktif kameranya. Dia lagi live streaming di media sosial. Dia tunjukkan kepada dunia bahwa dia lagi bertobat di depan Ka'bah. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita berdialog dengan orang-orang seperti ini, kenapa Anda lakukan ini? Padahal tidak semua orang ditakdirkan sampai ke tanah suci. Mestinya Anda akan fokus beribadah selama 13 hari ini. Argumentasinya macam-macam. Ada yang menjawab, ini kan untuk memotivasi yang lain yang belum ikut, yang belum sempat ke tanah suci ini. Sementara yang lain menjawab, ini kan dokumentasi, kenang-kenangan, foto videonya. Lah kalau dokumentasi yang dimaksud, kenang-kenangan yang dimaksud, padahal setiap travel haji dan umrah itu lengkap dengan perangkat kameramennya, lengkap dengan awaknya petugasnya yang meliput, yang mendokumentasikan seluruh rangkaian ibadah jemaahnya di tanah suci itu. Yang setelah ibadah kita lakukan, kita bisa meminta dengan mudah, mana sesi-sesi foto ataupun video saya tadi. Tapi kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah,
flexing atau mengekspos diri lagi beribadah di media ini ternyata bukan hanya penyakit jemaah haji dan umrah Indonesia, ternyata sudah mendunia. Semuanya diabadikan. Kalaupun dia mengirim foto untuk kepentingan keluarganya di kampung halaman, penting. Kita kirim foto untuk keluarga kita, penting. Sekedar mengasih kabar kepada keluarga kita bahwa kita baik-baik saja, bahwa kita masih hidup. Tetapi ketika seluruh rangkaian ibadah di tanah suci itu dia live streaming di media, pertanyaannya, dia lagi beribadah untuk siapa? Nah, kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Dampak terburuk lainnya ketika orang itu flexing ibadah, mengekspos diri beribadah di media, atau pamer beribadah, ibadahnya, pahalanya dihapus oleh Allah. Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab fa'asabahu wabilun fatarukahu solda. Perumpamaan kata Allah semisal orang-orang yang ria beribadah itu, pamer beribadah itu, flexing beribadah itu, seperti batu licin, lalu di atasnya ada seonggok tanah atau debu, alai turab, fa'asabahu wabilun fatarukahu solda. Lalu tiba-tiba di batu licin yang ada seonggok debu, seonggok tanah itu, tiba-tiba datang hujan lebat. Fatarukahu solda. Maka batu licin yang di atasnya ada seonggok tanah tadi kembali seperti batu licin yang tanpa bekas. Astaghfirullah, innalillah. Betapa fatalnya, betapa buruknya dampak orang yang pameran beribadah. Minyak habis, sambat tak lama. Waktu habis, tenaga habis, uang habis. Tapi kata Allah, fatarukahu solda. Maka tak ada yang diperoleh dari ibadahnya itu, bahkan tanpa bekas. Tak ada pahalanya. Nah, kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, kata Imam Nawawi, ikhlas pada level tertinggi, kelasnya premium, adalah orang yang beribadah lalu menghilangkan perhatian manusia. Ada usahanya bahwa dia beribadah bukan untuk mencuri perhatian manusia. Nah, kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, tentu kita waspada. Apapun ibadah, perbuatan baik, amalan baik yang kita lakukan di dunia ini, kelihatannya perbuatan itu sangat baik, sangat mulia, sangat lengkap rukun syaratnya, kaifiatnya. Tapi ternyata kaum muslimin, itu belum cukup di mata Allah. Tanpa diiringi, dimulai dengan niat yang ikhlas. Wa ma umiru
illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal kata Allah, kamu diperintah tak lain dan tak bukan adalah hanya beribadah kepada Allah dengan ikhlas menjalankan perintah agama. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, kita doakan bagi saudara-saudara kita yang belum berangkat ke tanah suci haji dan umrah, kita doakan semoga Allah takdirkan, Allah izinkan, Allah lapangkan jalannya berangkat pula ke tanah suci itu untuk haji dan umrah. Dan kita doakan bagi saudara-saudara kita yang telah pasang niat yang akan mau berangkat, kita ingatkan melalui mimbar ini, jauhilah flexing ibadah selama kita menjalankan ibadah apapun, dimanapun, tidak saja hanya di tanah suci. Jangan sekali-kali kita jatuh kepada lembah syirik saghir, syirik khafi, yang apabila terus-menerus kita lakukan, dia akan menghapus amalan pahala-pahala kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimina fi Indonesia. Allahumma a'izzal islam wal muslimina fi Gaza. Allahumma a'izzal islam wal muslimina fi Palestina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.